Oke, kali ini kita analisa ulang, kita update terkait indeks harga saham gabungan ya. Kemarin kita sebelum kurang lebih di kisaran awal bulan Juli ya, itu kita sudah memprediksi bahwa kenaikan IHSG akan menyentuh ke resist yang berikutnya, yaitu kisaran antara 7.300 sampai ke 7.400. Tetapi ternyata kemarin 2 hari terakhir, di hari Kamis kemarin dan hari Jumat kemarin, IHSG masih melakukan kenaikan ya. Dia tembus resist dan di hari Jumat membentuk candle doji ya. Jadi kalau kita lihat sendiri dari sifat candle doji, ya, ini candle doji sendiri ini secara umum memiliki arti pembalikan tren ya. Siap-siap untuk membalikan tren seperti itu. Dan dari sini langkah lebih baiknya ya ketika posisi seperti ini kita harus lebih aware ya, paling tidak eh, secara mikro IHSG akan menguji garis support ini. Ini akan menjadi garis support yaitu di 7.240 ya, support uji support 7.240. Nah, kalau misalkan ternyata IHSG ini break ya, saat ini kita hapus dulu. Seandainya IHSG ini break seperti ini, tembus ke bawah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa IHSG akan mengalami pembalikan arah seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi market sebetulnya eh, masih cukup oke ya. Mungkin ini koreksi pun juga karena ada aksi profit taking ya. Ada aksi profit taking. Cuman pada dasarnya kalau misalkan sekarang teman-teman udah ada yang floating profit, ya itu lebih baik kita update terkait trading stop atau mungkin bisa di TP juga mengikuti market gitu. Walaupun sebetulnya ada beberapa saham yang masih belum rally ya. Seperti contohnya kayak Bumi, Medco, kayak gitu itu masih belum rally. Nggak menutup kemungkinan emiten-emiten second liner ketika harga koreksi, maaf, ketika IHSG koreksi, second liner sama third liner akan menjadi primadona seperti itu ya. Ya, jadi pada intinya untuk IHSG sendiri ini sudah di area resisten, sangat berpotensi untuk melakukan koreksi ya, paling tidak menguji support di 7.240 seperti itu. Kalaupun break yang akan menjadi support kuatnya adalah di sini 6.900 atau kita bulatkan aja jadi 7.000 seperti itu. Ya, itu kurang lebih untuk view IHSG di bulan Agustus ke depan. Nah, selanjutnya kita cek juga, kita update emiten yang masih belum jalan ya. Kemarin untuk emiten yang masih belum jalan itu salah satunya adalah Bumi ya. Bumi ini masih belum jalan ya, walaupun sempat dia naik sebesar 7% ya di sini di tanggal 16 Juli kemarin. Ini saya ngiranya pun juga Bumi rally up menuju ke 130, tapi ternyata enggak ya, dia ada koreksi lagi seperti itu. Oke, kalau untuk Bumi sendiri ya, ini selama Bumi tidak break ini ya, tidak break low dari 109, ini masih oke seperti itu. Masih layak untuk di hold atau mungkin bahkan menambah lot ya kalau misalkan mau ya, tambah akumulasi lot seperti itu. Cuman kalau posisi saya sendiri untuk Bumi saya lebih milih ikut akumulasi ya, dan saya juga tetap di plan yang saya buat stop loss ada di 100
maaf, break 104 seperti itu. Oke, ini untuk bumi, dia juga masih, kita lihat sendiri pun juga masih membentuk darvas ya sini ya, bentuk base ya, sideway. Kemudian kita lanjut juga untuk Medco. Medco pun juga sama, dia masih belum kemana-mana, sama seperti bumi ya, di tanggal 16 sama 18, maaf 16 sampai 17 itu saya kiranya pun juga rally, tapi ternyata enggak kayak gitu. Di sini juga masih hold ya, selama dia tidak break dari 1210 ya saya tetap hold seperti itu. Kalau break ya cut seperti itu lebih aman. Nggak menutup kemungkinan kalau misalkan dia break, dia menuju ke support 2 ini. Ya mungkin di 1130 atau parahnya ya ke sini. Antara harga 1060 sampai 1080 ya. Ini. Oke. Ini untuk Medco seperti itu. Nah, sebenarnya kemarin ada hal yang menarik ya, yaitu Koko. Jadi Koko ini di tanggal 22 Juli ya, itu saya perhatikan ada news dia sudah disepakati dan disetujui akan right issue ya, peningkatan uh, modal ya. Dan anehnya Koko ini tidak muncul di berita, tidak di-up ke media, itu beda dengan yang lain kayak MCS atau mungkin yang lain ya, terkait kesepakatan right issue gitu, penggunaan dana atau semacamnya. Semua rata-rata di-up kecuali Koko. Nah, ini jadi pertanyaan ini. Kenapa? Apakah memang akan digoreng ke atas ataukah tidak seperti itu? Dan untuk kuku sendiri sebenarnya dia sudah membentuk pola ascending triangle ya di sini ya kemarin, ascending triangle. Kemudian untuk volumenya sendiri volume buy ya di tanggal 22 Juli itu bagus, gede banget ini, gede banget. Cuman di tanggal 23 volume penjualannya pun juga tinggi. Tapi kita cross check juga sebelum kita ambil kesimpulan. Kita cross check di time frame 2 jam dulu, tanggal 23 ya. Ya, jadi di tanggal 23 ini ada, sebentar, kok penasaran ya. Ini dia buat gap ya dari 238 ke eh, dari 238 ke 266 ya. Dia buat gap dengan volume pembelian sangat tinggi, sedangkan harganya turun ya. Harganya turun, oke. Harganya turun, volumenya pun juga turun seperti itu. Ya. Jadi kalau di sini saya menyimpulkan bahwa kemungkinan ya, masih kemungkinan ya. Kemungkinan harga ini hanya sekedar koreksi sebelum dia rally up lagi ya. Tapi coba kita cek lebih detail. Oke, di 30 menit. Di 30 menit, ya oke. Ini dia sudah patah ya, patah. Tapi coba nutup lagi. Sebentar, 5 menit saja biar lebih jelas. Oh, oke. Oke. Oh ya, oke. Oke, jadi kalau kita zoom ya, time frame-nya menjadi 5 menit, di sini kita udah bisa lihat ya. Ini dia harganya turun bukan karena ada penjualan ya. Kalau kesimpulan saya ya, dia turun ya, turun, tetapi volumenya kalau kita zoom di time frame 5 menit itu tetap besar di volume pembelian, bukan di volume penjualan. Kalau kita lihat perhatikan di sini ya, kita perhatikan di sini. Di sini harga turun ke bawah sini ya, dari harga 290 ke 232, volumenya ini kosong. Ya kita anggaplah kosong lah ya. Kosong, tidak ada volume penjualan yang signifikan.
seperti itu. Sedangkan ketika harganya naik, ya harganya naik di sini, volumenya pun juga ikut naik, ya kan? Nah, kalau di sini saya masih optimis bahwa ya, koko ini akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Bahkan dia bisa menyentuh eh, harga kisaran 320 ya dari harga sekarang. Dan kalau kita lihat patternnya sendiri, posisi saat ini patternnya adalah penan. Dia masih akan menentukan apakah harganya ini akan naik, ya, akan naik ataukah akan turun seperti itu. Kalau misalkan posisi trader ya biasanya menunggu breakout ya, antara breakout atau breakdown. Tapi kalau saya sendiri posisi seperti ini ya tetap pilih kalau bisa buy ya buy seperti itu ya. Ini salah satunya untuk Koko. Note ya, note sebagai disclaimer, apa yang saya sampaikan ini bukan ajakan untuk menjual, bukan ajakan juga untuk melakukan pembelian, tetapi apa yang saya sampaikan di sini adalah sebagai media atau alat buat teman-teman melakukan analisa dengan perhatikan pertimbangan-pertimbangan dari sisi yang lain seperti itu. Yaitu kurang lebih untuk Koko. Karena saya pun juga membuat target paling tidak Koko ya harus menyentuh harga 320 sebelum dia melakukan pembalikan tren seperti itu ya. Oke, ini untuk Koko ya. Dan kalau kita lihat dari time frame yang lebih jauh ya, Koko kemarin pun juga sudah break ya, break resisten ya. Resistennya ini sudah, nah, dia break dan sekarang pun menjadi support seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Koko ini mengalami pembalikan tren seperti itu. Ya, ini adalah view untuk Koko dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa target Koko bisa menyentuh ke resist ini 386 ya. Ini adalah untuk Koko seperti itu. Cuman mengingat karena adanya apa namanya right issue dengan jumlah yang cukup besar, ya bisa jadi ini menjadi langkah yang baik ya untuk Koko untuk melakukan uh, ekspansi lebih besar lagi. Seperti itu. Ini untuk Koko. Jadi untuk kali ini kita cuma bahas ini saja, yaitu IHSG. IHSG sangat berpotensi untuk melakukan pembalikan tren atau mungkin syukur-syukur ini hanya koreksi aksi profit taking seperti itu. Kemudian untuk Bumi dan Medco itu masih sideways ya, masih belum menyentuh area stop loss juga. Sedangkan yang terakhir ini adalah Koko ya. Koko ini juga saya masih optimis bahwa dia akan ke harga 320 seperti itu. Kalaupun jelek-jeleknya ya ini cukup jauh kalau mau setel cut loss ya. Yang paling safe bisa setel cut loss kalau saya ya. Kalau saya setel cut loss ketika break 236 atau mungkin yang terbaru ya di sini ya di berapa ini, nah 230 ya, ya di 230 break 230 kita saya cut loss gitu. Ini adalah untuk buku, jadi kurang lebih itu untuk saat ini. Dan kalau misalkan eh, yang lain akan kita update di video yang lain seperti itu. Oke, terima kasih, kita tunggu update yang selanjutnya.